tanpa dipegang oleh siapapun. Jelangkung itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Bahkan terkadang menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan di tengah-tengah saung sendirian. Sebuah tulisan berbahasa Sunda tiba-tiba tertulis di kayu. Ketika jelangkung itu selesai menuliskan sesuatu, tiba-tiba jelangkung yang berdiri itu jatuh kembali di tengah-tengah saung, bersamaan dengan tulisan besar berbahasa Sunda yang dibaca, "Ayu, urang ameng." Aku yang pada saat itu sudah sampai ke kampung tidak langsung pulang ke rumah, melainkan main ke warung Pak Darsa yang ada di ujung kampung untuk bertemu dengan Ahmad. Rasanya seperti ada sesuatu yang kurang apabila tidak bertemu dengan Ahmad. Aku bertemu dengannya yang kini masih menjaga warung, meskipun kampung sudah dalam keadaan gelap. Kondisinya yang sepi membuat dirinya hanya berdiam diri di depan warung, sambil mengisi TTS untuk mengusir sepi. Terlihat Ahmad yang melihatku langsung tersenyum dan mengangkat tangannya. Aku dan ketiga temanku memang sering bermain di warung Ahmad, nongkrong bersama mereka hingga larut malam. Dengan canda tawa yang terkadang membuat Bapak Darsa marah. Dia bertanya, kenapa aku sendirian? Aku pun bercerita tentang apa yang terjadi di saung itu. Bahkan aku memberitahukan tentang jelangkung itu sambil bercanda. Aku berkata bahwa sudah beberapa kali mencoba mantra dari Rusdi dan Maman, tapi tidak membuat jelangkung itu bergerak. Ahmad hanya terdiam ketika aku bercerita. Dia hanya mengangguk dengan mata yang menatapku secara perlahan. Dia seperti fokus atas apa yang aku bicarakan. Bahkan dia beberapa kali menggerakkan jari jemarinya secara perlahan, seperti melakukan sesuatu. Tidak terasa 1 jam berlalu aku berada di warung Ahmad. Aku yang sudah waktunya pulang akhirnya pamit kepada Ahmad, karena besok harus membantu bapak di sawah. Namun, Ahmad langsung mengangkat tangannya. Dia seperti melarang aku untuk pulang. Dia bahkan berkata, "Diam di sini, jangan dulu pulang. Bakal ada yang datang ke sini." Secara tidak sadar suara dan gestur Ahmad berubah. Sepertinya dia tidak sadar mengucapkan perkataan itu. Karena setelah dia mengatakan itu kepadaku, tubuhnya seperti menggigil dan kedua matanya yang berkedip beberapa kali. Tidak lama kemudian terdengar sebuah teriakan dari arah kampung, memanggil kami berdua. Dan itu adalah Maman, yang datang sendirian ke arah warung dan bertanya tentang Rusdi yang katanya belum pulang ke rumah. Sontak aku pun panik, dan mencoba bertanya tentang kebenaran berita tersebut. Maman bercerita bahwa dia didatangi oleh kedua orang tua Rusdi, yang hingga saat ini belum pulang ke rumah. Aku berkata bahwa mungkin saja Rusdi ada di warung, sehingga aku menyusul ke sini, kata Maman dengan nada yang panik. Tapi ternyata nggak ada. Apa masih di sawah ya? Atau hilang? Apa perlu aku kasih tahu ke orang tuanya agar kita sama-sama mencarinya? Aku terdiam mendengar hal itu, sedangkan Ahmad hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Gak usah, kita cari aja bertiga. Jangan bikin orang lain pusing atas apa yang kalian perbuat tadi di saung," katanya dengan nada yang sedikit marah. Ahmad seketika berlari ke arah rumah, meminta izin kepada Pak Darsa untuk mencari Rusdi bersamaku dan Maman. Pak Darsa hanya mengangguk dan melihat kita berdua dari arah rumah dengan tatapannya yang tajam. Dia seperti sedang melakukan sesuatu ketika menatap kita, karena dia seperti sedang bergumam ketika Ahmad sibuk mengambil obor untuk menjadi penerangan bagi kita bertiga untuk ke sawah nanti. Di tengah sawah terlihat 3 orang yang sedang berjalan perlahan dengan obor dan lampu minyak yang mereka bawa dari warung sebagai penerang jalan. Rasa takut, rasa gundah dan rasa khawatir karena Rusdi yang tiba-tiba hilang membuat kita berteriak sepanjang jalan. "Rusdi! Rusdi!" Aku dan Maman terus-menerus berteriak sepanjang sawah itu. Beberapa kali mereka mencari di kebun, mencari di tumbukan jerami dan saung-saung, juga mencari di kolam-kolam ikan yang ada di pinggir jalanan sawah tersebut. "Kalian itu sudah besar, bukan anak-anak kecil.
Kenapa sifat kalian masih kekanak-kanakan sih? Kata Ahmad dengan nada yang kesal. Orang seumur kita di kampung yang lain udah pada nikah, udah pada punya anak. Kita sudah dewasa, gak perlu lagi kita main permainan yang seperti itu. Kamu itu paling tua dibandingkan kita berempat. Ketika si Rusdi bilang mau main jelangkung, harusnya kalian nolak. Ahmad kini terlihat emosi melihatku dan Mama. Dia tahu bahwa makhluk seperti itu bukanlah sesuatu hal yang bisa mereka permainkan dengan seenaknya. Aku yang kena marah Ahmad cuma bisa terdiam. Bahkan aku beberapa kali meminta maaf dengan raut wajah yang sangat menyesal karena membiarkan Rusdi memainkan permainan jelangkung itu. Kamu lagi bungsu. Tiba-tiba aku menoleh ke arah Mama yang berada di paling belakang. Lain kali jangan ucapkan mantra apapun yang kamu ketahui. Kata bapakku, makhluk-makhluk itu tidak tahu konsep bahasa. Mereka akan mengerti bahasa apapun yang kita ucapkan. Jujur Ahmad benar-benar kesal ketika aku dan Maman menceritakan semuanya. Ahmad seperti tahu bahwa hal ini akan terjadi, bahkan ketika masih di warung, sehingga membuat dia terus-terusan memarahi kita berdua selama mencari Rusdi di sawah. Maafin Ahmad, soalnya aku nggak tahu, kata Maman yang tampak murung karena dimarahi oleh Ahmad atas tindakannya. Sudah hampir setengah jam kita berjalan menyusuri jalan setapak tersebut. Waktu terasa lebih lama karena kita beberapa kali berhenti dan mencari di tempat-tempat yang mungkin saja ada Rusdi di sana. Mat, tadi di saung mana kalian main jelangkung? Kata Ahmad yang bertanya kepada Maman yang ada di sebelahnya. Maman yang masih mencari-cari Rusdi di belakangku dengan obor yang dia bawa, tiba-tiba berhenti dan menjawab perkataan Ahmad pada saat itu. Di sana Ahmad, di saung sebelah sawah Ceenok, kata Maman sambil menunjuk ke ujung jalan setapak itu. Entah mengapa Ahmad seperti mempunyai firasat buruk sekarang. Semakin lama dirinya berjalan menyusuri jalanan ini, firasatnya semakin kuat. Dan ternyata firasatnya benar. Dari kejauhan aku melihat seseorang yang tampak sedang duduk membelakangiku, yang sedang berjalan ke arah saung tersebut. Aku melihatnya dengan samar-samar, karena saung tersebut gelap gulita dan tidak ada penerangan sama sekali. Apalagi cahaya dari lampu, minyak, dan obor tidak sampai menerangi saung tersebut dari jauh. Itu Rusdi, kata Ahmad sambil menunjuk ke arah saung dari kejauhan. Aku dan Maman yang ada di depan tampaknya tidak melihat atas apa yang aku lihat. Mana Ahmad? Kata Maman sambil memfokuskan pandangannya ke arah saung. Iya Mat, gelap itu gak kelihatan apa-apa, kataku sambil memfokuskan mata. Itu tuh, sedang duduk membelakangi kita. Aku yang tadinya berjalan paling belakang kini berjalan paling depan dengan langkah kaki yang sedikit cepat ke arah saung tersebut, hanya untuk memastikan bahwa yang aku lihat adalah Rusdi. Benar saja, seseorang yang aku lihat secara samar-samar dari kejauhan ternyata Rusdi. Dia duduk bersila di dalam saung dengan tubuh yang sangat kaku. Tatapannya terlihat kosong dan tanpa ekspresi. Entah apa yang terjadi kepadanya, yang pasti ketika aku melihat Rusdi dari dekat, aku merasakan sesuatu yang aneh yang membuat aku bergidik dan merinding yang terasa oleh tubuhku. Begitu juga Ahmad dan Maman. Mereka semua shock dan kaget atas apa yang kulihat. Bahkan Maman tampak panik dan bingung melihat temannya yang duduk dengan tatapan yang kosong. Apalagi di depan tubuhnya yang kaku, terdapat jelangkung yang berdiri tegak tepat di depan Rusdi. Jelangkung yang tadi mereka mainkan dan tidak berhasil menarik para makhluk, kini terlihat berdiri sendiri dengan tulisan dan coretan yang memenuhi saung. Apalagi ketika Ahmad melihat sebuah tulisan yang berantakan di salah satu sudut saung tersebut, yang membuat kita tambah ketakutan ketika membacanya. Ayo, urang ameng, urang geus datang. Semua tulisan-tulisan itu terlihat tidak beraturan di sekitar saung tersebut.
bersamaan dengan coretan-coretan dari spidol yang tertempel di tubuh jelangkung itu. Namun ada tulisan lagi yang membuat kita tercengang, karena sebuah tulisan ini yang menyebabkan Rusdi terduduk di dalam saung dengan tatapan yang kosong. "Temani aku, atau manusia harus diam di sini hingga beres." Tiang, dinding, atap, semuanya penuh coret-coretan garis dan huruf yang saling bertumbuk satu sama lain. Dan Rusdi yang sedang duduk membelakangi kita bertiga bersamaan dengan sebuah jelangkung yang berdiri tegak tepat di depanku. Rus, ayo pulang," kataku sambil menggerakkan tubuh Rusdi yang masih duduk di sana. Namun tidak ada jawaban dari Rusdi. Yang ada hanyalah hawa dingin yang berembus pelan, membuat hawa aneh di sekitar saung, hingga membuat kita semua bergidik kedinginan. "Bagaimana ini, A? Mau kita gotong dulu aja Rusdinya?" kata Maman yang bingung melihat Rusdi yang masih duduk bersila tanpa bergerak di dalam saung. Aku dan Ahmad pun akhirnya mengangguk. Akhirnya kita bertiga mencoba untuk membawa Rusdi dengan paksa. Meskipun, kenapa kakinya dingin gini?" kataku yang mencoba mengangkat kakinya dan panik ketika dia merasakan kaki Rusdi yang dingin dan kaku. "Udah, A, angkat aja, gak apa-apa. Dia masih bernafas kok, meskipun kakinya kaku dan dingin," jawab Maman yang terlihat panik. "Ahmad, maaf, bisa bantu pegangin lampu minyak sama obor nggak?"